berdasarkan kebutuhan. Kebutuhannya apa? Nanti akan muncul dari diskusi di masing-masing kelompok. Oke, jadi proses ini akan dilakukan dengan cara berkelompok berdasarkan kelurahan. Ada 4 kelurahan ya. Yang ibu PD gak usah khawatir, nanti pasti masuk gitu. Yang pertama ada Kelurahan Panjang. Kelurahan Panjang berapa orang? Baik yang hotspot maupun pengembangan berapa orang? Ada 7. Bunsari itu WK. WK. 8 ya. Ada 8. Lalu Kelurahan Gelangan berapa orang? Berapa orang? 7. Oke. 7. Non sewu di luar yang ASN atau dengan ASN 7. ASN di situ. Oh iya, daripada tidak ikutan nangis malah. Tinggalan 7 dengan ASN ya. Lalu kemudian Rejo Winangun Utara. Ini loh. Ya maksudnya ini loh. Tadi yang bilang batasnya mana? Oh alah, Pak Irfan ini karena pas Mbak. Bisa. Ini maunya dengan di tengah. Berarti ini yang Rejo Utara. Berapa orang? 5. Tadi 7 dan 8. Terakhir Tidar Utara. Banyak itu pintar. Berapa orang nih? 8. Pada ngomel bahasa ini pas 8 di Panjang ya? 1, 2, kita dekat siji. Berarti Panjang ada 8. Kemudian Gelangan ada, tadi katanya 7. Oh iya ada 7. Pesakit dihitung Mas. Sampai nanti minta bikin KTP dilayani. Rejo Utara itu ada 6. Oke. Tidar Utara ada 8. Oke, 8 ya. Sampai oke. Ini yang Kedung Sari berarti dipecah kan lo ya? Kedung Sari betul kan? 1. Berarti dari yang 7 tadi Gelangan. Jadi Gelangan itu dari Gelangan 8, Panjang 8. Nah, yang belum ikut siapa? Sama terang dari sini Bu. Dengan siapa? Dari gimana yang belum siapa kok ya? Ditawari kawin menang loh apa? Berarti nanti itu Ismail, berarti Ismail 8 ya? Betul, Ismail 8. Kenapa? Tidak apa-apa sih, tidak kesana, tidak ada apa-apa gitu. Tidak apa-apa, biar nanti semuanya sama. Biar nanti ada warna yang lain. Oke, berarti ada peraturan. Ibu dan Bapak sekalian, oke, kelompoknya sudah, nanti kita masuk kelompok. Tapi sebelum sampai ke sana, saya terangkan di awal tadi Pak Afid juga sudah sempat mengatakan bahwa monitoring dan evaluasi partisipatif kita itu ada 4 siklus, oke. Siklusnya itu ada di sana, bisa dilihat, tapi susah dibaca ya. Yang pertama ada 4. Kita melihat CDF, connecting, siklus 1. Connecting itu ukuran utama keberhasilannya adalah 1 terbentuk timonef. Semuanya sudah ya. Lalu yang kedua adalah ada data tentang kondisi air minum dan sanitasi di wilayah itu. Semuanya sudah kan? Itu di connecting itu di siklus 1. Lalu di siklus kedua ini
pada waktu yang siklus pertama, data itu tidak Anda pegang sendiri, tetapi Anda komunikasikan juga pada waktu kegiatan di Tidar Utara itu. Oke. Sehingga pada siklus yang kedua itu ada komunikasi kedua belah pihak. Jadi ukuran keberhasilan dari siklus kedua yang developing itu adalah ada komunikasi kedua belah pihak antara masyarakat dan OPD. Jadi saya berikan contoh, di siklus 1 Anda menjual hasil monet, lalu jualannya itu direspon oleh tamu yang diundang. Oke, ada komunikasi dua arah di sana. Itu masuk ke siklus kedua. Bisa membedakan ya. Jadi kalau di siklus pertama Anda menjual, komunikasi baru dari satu pihak Anda menjual itu. Di siklus kedua itu adalah ada komunikasi dua arah. Jadi ada pihak yang tertarik dengan jualan Anda, lalu bekerja sama. Sehingga wilayah itu misalnya dibangunkan master meter, wilayah itu dibangunkan spa DS misalnya. Oke, siklus kedua. Siklus yang ketiga naik lagi. Supaya kerjasamanya itu setara, maka kedua belah pihak itu harus terlibat sejak awal. Sejak dari tahapan paling awal sampai tahapan yang terakhir. Jadi ketika menentukan, oke, program usulan Anda ini saya biayai, tapi pendekatannya seperti ini. Lalu kemudian anggarannya jangan semuanya pada saat kita bagi misalnya. Jadi siklus ketiga kata kuncinya adalah mitra kerja itu terlibat sejak awal. Okay? Mitra terlibat sejak awal, dari kerjasama terlibat sejak awal, mulai dari awal sekali sampai akhir. Jadi bukan hanya tiba-tiba diundang lalu merespon, oke saya bantu, bukan itu, tapi sudah mulai dari sejak awal. Itu siklus tekanan kita itu kenapa kemudian pada tahapan yang awal ini kita undang sebanyak mungkin OPD terkait. Meskipun PDM tidak datang ya, mungkin lagi ngurusi air minum yang bocor. Karena Anda tidak pernah lapor. Ada yang lapor ke PDM nggak kalau lihat ada air PDM bocor di sana? Bocor bukan cerah itu ya. Nanti mana bocor udah lapor. Tapi yang rembes ada yang lapor. Iya lapor jangan marah lagi. Nah siklus yang keempat ini terkait dengan program Aibos Plus akan berakhir. Okay. Ketika kerjasama antara masyarakat dengan pihak terkait yang tadi Anda gambarkan di sini sudah terlibat sejak awal, ada mekanisme yang disepakati, ada kerjasama yang mulus, maka nanti program ini akan bisa Aibos Plus tidak usah dibutuhkan lagi, ini sudah bisa berjalan. Jadi siklusnya adalah fungsinya gitu. Oke. Dan rencana siklus keempat itu akan dilakukan pada tahun ini juga sampai nanti akhir siklus. Kenapa dikatakan siklus? Karena dari siklus ini ada beberapa tahap yang berputar dari awal, tahapan berputar terus kembali ke awal lagi, naik lagi. Nah tahapannya seperti apa? Ini untuk mengingatkan lagi, saya punya kerjaan di sini. Ini berisi tentang tahapan-tahapan monitoring dan evaluasi partisipatif. Tadinya saya mau membebankan saja tentang Ibu dan Bapak sekalian, tugasnya adalah mengatur tahapan monitoring dan evaluasi partisipatif saja. Tapi karena tadi ada kata-kata tim segala macam, maka saya tambahkan beberapa kata di sini terkait dengan tugas KSM. Kalau yang monitoring dan evaluasi partisipatif itu adalah tugasnya tim Monet ya. Nah, nanti Anda akan tahu betapa pentingnya KSM, maka saya tambahkan beberapa kata yang itu merupakan tugas dari KSM juga. Saya bagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan kelurahannya. Sehingga nanti kita lihat warna mana yang paling baik menyusun tahapannya itu. Bukan paling cepat ya. Nanti kalau paling cepat direvisi lagi nggak baik lagi. Ya yang baik yang cepat dan benar. Oke. Yang pertama kelurahan, dari sini aja. Oke.
Jangan dibuka dulu. Oke. Lalu yang berikutnya adalah dari tidak cara. Ini tambah. Ini tambah. Yang warna apa? Warna sadanya nggak ada, ini adanya pink sama kuning. Oke. Nah, sekarang tugas masing-masing kelompok adalah coba Anda atur secara berkelompok yang kemudian itu membuat tentang tahapan-tahapan monitoring dan evaluasi partisipatif. Oke. Nanti setelah itu Anda jelaskan. Anda jelaskan. Jelas tugas ya? Monggo, kalau waktu berapa menit dibutuhkan? 10 menit ya? Nah, 10 menit. Pun monggo silakan Anda atur di lantai, boleh silakan. Anda atur, lalu Anda karena prosesnya adalah belajar bersama, Anda bisa saling berdiskusi mana yang paling benar, kenapa ini di atas, ini di bawah. Oke, tugas masing-masing kelompok adalah pasal itu tolong Anda tata. Itu adalah siklus dari kegiatan partisipatif. Ada beberapa tahapan, tolong tahapan-tahapan itu diatur. Ada mesti gampang kalau Anda sudah melakukan. Semua kertas itu harus Anda gunakan. Semua kertas itu harus Anda gunakan. Tahapan monitoring dan evaluasi partisipatif. Dimulai dari apa, lalu setelah itu apa, terus. Kalau yang sudah boleh berteriak, kelompoknya yang sudah boleh berteriak. Anda tahu? Coba diatur, nanti Anda ceritakan aja. Jadi tugas utamanya adalah Anda mengatur tahapan kegiatan di dalam monek partisipatif. Dimulai dari apa? Tahapan monek partisipatif. Bawahnya Bu. Gini. Ada yang sudah selesai. Kalau itu dilakukan Anda dulu memesan hafal. Evaluasi organisasi nanti setelah yang itu dulu.
Oke, tugas utamanya adalah Anda mengatur tahapan kegiatan monet partisipatif. Monet partisipatif diawali dari sudah selesai. Ya, selesai. Kalau sudah boleh berteriak, yang sudah selesai boleh berteriak menyebutkan nama kelurahannya. Nanti kalau saya jelaskan selesai sudah. Dari tugasnya adalah mengatur tahapan monitoring dan evaluasi partisipatif. Tugas utamanya ya, tahapan monitoring dan evaluasi partisipatif. Yang pertama apa? Tahapan monitoring partisipatif. Lalu berikutnya apa? Oke, sudah? Kalau sudah, saya minta salah satu kelompok untuk membacakan hasilnya. Kemudian kelompok yang lain akan menanggapi. Ini kemungkinan nanti perawatan. Kendali itu maksudnya seperti ini, Baiko jadi begitu. Oh, berarti Baiko iya aja, bagus.
Analisisnya pemitahan ada formulasi takut murah muatan pembentukan KSN. Kalau sudah, tolong salah satu bisa menjelaskan ke depan. Karena nomornya ikut dia lu semuanya Kalau sudah, kelompoknya boleh berjalan dengan aturannya. Panjang sudah selesai? Oh, belum. Tiga rutera sudah selesai? Sudah. Yakin ya? Jangan salah apa ya? Tilang sudah selesai? Sudah? Bapak seperti yakin meskipun tidak salah KPM. Kurang panjang. Ayo mana ini? Panjang berarti pendek. Gilangan sudah selesai. Sudah mana masih orang hari ini selesai. Karena rejo kan sudah selesai. Berarti mulai dari perencanaan berakhir di pengendalian. Kalau ini dimulai dari pemicuan berakhir di pengendalian. Iya, pengendalian. Kalau tidak utara dimulai dari pemicuan berakhir di pertemuan multi pihak. Yang kehilangan dimulai dari pembentukan KSN berakhir di pertemuan multi pihak. Ada yang mau mewakili kita yang menjelaskan salah satu? Silakan. Ini maksudnya apa kita ya? Monggo. Silakan. Iya. Enggak dipotong honor. Ada yang mau menjelaskan mewakili kita semua? Silakan. Perempuan boleh, laki boleh. Paling sudah, tadi sudah masuk paling. Belum. Apa ini? Makan.
sini jadi kalau ini kan kita dari sana. Cuma mengewangi gitu. Oke, saya tawarkan ada yang mau mewakili kita semua untuk menjelaskan. Dari kelompoknya ada yang mau mewakili kelompok semuanya? Kelompok mana yang mau mewakili? Kelompok mana yang akan mewakili? Kelurahan mana? Ini bilangan masih sibuk kenapa ini? Kelurahan mana yang akan mewakili semuanya ini? Tidar Utara. Baik, silakan Tidar Utara, tolong bisa dipaparkan kepada kita semuanya, teman-teman yang lain Anda perhatikan. Monggo. Siapa? Terima kasih untuk diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, masih segar, sehat? Masih saya berkesempatan. Semangat? Luar biasa. Biasa duluan. Mohon maaf, mohon izin, Pak Haji, teman-teman di satu kelompok, kelompok Tidar dan teman-teman yang lain. Saya mendahului matur kaitannya dengan tugas bersama sore hari ini dari kelompok Kelurahan Tidar Utara. Pertama, menyusun dengan program yang disediakan antara lain dengan adanya informasi awal di warga saya terkait dengan desas-desusnya program pemerintah sehingga tersambung betul dengan adanya program pemicuan dari iWOS Plus. Ini diterima masuk di RT masing-masing RT sehingga betul-betul tersambung adanya pemicuan informasi tersebut dengan adanya apa yang dipicu nanti ada penjelasan sendiri. Kemudian Jadi yang pertama apa tadi Pak? pemicuan. Oke, yang pertama pemicuan kelompok Tidar Utara. Lalu setelah pemicuan? Kemudian selanjutnya pengorganisasian. Karena apa? Hasil pemicuan itu mau ngapa dan lain sebagainya sehingga terjadi pemikiran untuk pengorganisasian. P kedua, pengorganisasian. Kemudian karena sudah ada arahan tersebut ke organisasi ini untuk apa toh? Karena yang dikerjakan saat itu adalah informasi tentang sanitasi. Kemudian ada pembentukan KSM. Di tempat saya begitu, sehingga saya menghadirkan dari beliau-beliau dari Pak Edi dan kru ya, sekrunya sehingga terbentuklah KSM Sambung Rasa. Kemudian merambat menjadi rembuk warga. Setelah dibentuk KSM, kemudian masih mengulangi rembuk warga untuk perencanaan penyusunan RKM. Ya, perencanaan penyusunan RKM. Rencana betul, RKM, kemudian pelaksanaannya apa yang sudah direncanakan tadi, penyusunan RKM ini, kemudian ada pelaksanaan pengendalian, karena sudah bekerja itu Pak, pengendalian analis data karena dari KSM tadi muncul dari pemerintah kaitannya beliau Pak Muhtar yang memotori saya sehingga akan terbentuk tim Monef. Kemudian monitoring akses dan perubahan perilaku ini tugas dari tim Monef yang selalu mengikuti pendidikan untuk menambah ilmu-ilmu di dalam Kota Magelang sendiri maupun sampai di Yogyakarta dan sebagainya adalah yang kerjasamanya dengan beliau-beliau motor kita lewat untuk di tim Monef. Tadi pertanyaan belum saya perluas karena tadi ada KSM dan tim Monef kok dijiwakannya karena yang dididik itu tim Monef Pak. KSM ada di jero tok ngetok-ngetoki snack dan wedang, tapi menyepakati dengan apa yang sudah dikerjakan. Kemudian ada evaluasi RKM. Ini selalu kita mengumpulkan tim Monef tadi bagaimana hasilnya. Iki wis nyambung urung, iki bagaimana air bersihnya dan kumuhnya sudah seperti apa dan sebagainya. Kemudian penguatan tim Monef. Tim Monef itu selalu dioprak-oprak melu rapat karena beliau Pak Muhtar selalu ayo juga dan ikut
mengikuti pelatihan-pelatihan. Kemudian lapor lurah, jelas Bu, di tempat saya sudah terjadi seperti ini mohon dukungannya. Siap. Baru kemudian ada pertemuan multi pihak dengan OPD terkait. Terjadilah seperti kemarin ada tembang tidak bersem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelompok yang sama? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Setuju dengan yang disampaikan oleh Tidar Utara? Apakah setuju dengan yang disampaikan oleh Tidar Utara? Oke, karena tidak ada jawaban berarti setuju. Ini malah gilangan masih belum selesai gilangan ini. Masih diskusi terus ini. Jadi pertanyaan saya, apakah setuju dengan jawaban oleh Tidar Utara urutannya tadi? Belum. Oh, yang lain, ya. Tadi yang Tidar Utara dimulai dari pemicuan. Kalau ini dimulai dari monitoring. Oh, kok wis beda meneh ta? Ini gilangan apa kita lihat sama sih? Dari perencanaan dibuka lagi. Ini apa gue kok? Pemicuan sama pemicuan terakhir. Pengendalian kalau di sana terakhir adalah pertemuan multi pihak. Oke, sekarang kita lihat. Ini kalau saya ajak diskusi sampai karena belum selesai saya yakin itu. Mas, mohon maaf sambil alih ya. Nanti Anda lihat itu yang salahnya paling banyak siapa? Yang salahnya paling banyak nanti hukumannya nonton kursi gitu. Kita akan lihat tugasnya adalah Ibu dan Bapak sekalian setiap kelompok untuk membuat tahapan monitoring dan evaluasi partisipatif. Ini gila belum selesai nih. Udah akan selesai dan saya yakin itu. Iya. Mau coba bingungnya mau silakan. Jadi yang membuat kita bingung kalau siklus pelaksanaan kegiatan itu selalu kan diawali dengan perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, pengendalian dan monitoring evaluasi. Ya. Prinsip semua kegiatan kan seperti itu, tapi itu kan ada sisipan-sisipan. Kalau dalam hal ini kegiatan apa ya Pak? Ini yang ditanyakan tadi judulnya apa? Malah tidak tahu tugasnya bisa melakukan monet partisipatif. Monet partisipatif itu kalau dimulai dari perencanaan kan kemarin kan yang merencanakan kan dari IWOS gitu loh. Nanti nggak maksudnya kegiatan-kegiatannya kan sudah difasilitasi. Jadinya kita tuh bingung mulainya dari mana. Kalau sudah terbentuk kelembagaannya kan biasanya siklusnya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring evaluasi. Cuman yang tadi yang kegiatan awal sebelum bisa siklusnya berjalan kan dibentuk dulu. Ya, alhamdulillah berarti strategi saya berhasil membuat orang bingung. Dibentuk dulu, kemudian baru ada pemicuan, ada penguatan, kemudian rembuk, kemudian dianalisis hasil data pendataannya itu ya, kemudian menyusun rencana kerja masyarakat, baru lapor, baru masuk ke siklus perencanaan daerah itu Pak maksudnya. Berarti sukses sih. Tugas saya membingungkan Ibu dan Bapak sekalian berhasil. Mas Robin menunggu sudah. Ya, tadi tugas sudah adalah Ibu dan Bapak sekalian diminta mengatur tahapan monitoring dan evaluasi partisipatif. Betul ya? Betul ya? Betul tugasnya itu ya? Oke. Kalau itu tahapan pertama, kegiatan pertama apa di Monet? Yang melakukan pemicuan siapa? Yang melakukan monitoring siapa? Tim Monet dan tadi tim Monet. Yang melakukan tim Monet. Yang menuju tim Monet siapa?
Monitoring dulu atau pembentukan tim monef? Iya, katanya pertama monitoring, saya tanya yang melakukan monitoring siapa? Yang melakukan monitoring siapa? Tim monef kan? Pertanyaan saya, pembentukan tim monef dulu atau monitoring dulu? Iya, oke. Jadi tahap pertama adalah pembentukan tim monef. Lalu yang kedua, penguatan dia, karena penguatan sama jadi sekarang kita. Ya. Nanti kalau saya tulis pembentukan, pasti ada letakkan di atas. Iya, iya. Karena ini sebenarnya Bapak sekalian paham atau apa gitu. Kalau hafal, digoyang sedikit bingung. Nah, tapi kalau paham enggak? Jadi yang pertama adalah pembentukan atau penguatan tim monef. Siapa yang penguatan tim monef? Gak ada. Alhamdulillah, salah kata. Lebih baik. Lalu yang kedua adalah monitoring, ya. Oke. Yang ketiga adalah setelah monitoring apa? Partisipasi kemarin. Setelah monitoring apa? Data apa? Data monef. Monef itu kepanjangannya apa? Kepanjangannya monef. Apakah sudah melakukan evaluasi? Belum. Atau tiba-tiba berarti sebelum analisis apa itu? Itu takutnya melalui pemicuan itu. Yang pertama penguatan tim, oke. Yang kedua monitoring, betul? Ya. Monitoring. Lalu yang ketiga? Saya tak buka lagi ya. Ini tahapan monitoring dan evaluasi partisipatif. Yang pertama adalah penguatan tim monef. Oke. Pembentukan atau penguatan tim monef, karena ini sudah siklus ketiga. Tim monefnya kan sudah dibentuk kan, sekarang dibuatkan. Lalu yang kedua adalah monitoring. Yang ketiga adalah evaluasi. Yang keempat adalah analisis. Kelima, pemicuan semua. Sampai memicu kerusuhan itu. Keluarga dari monson dan ada pemicuan. Keluarga dan yang nama adalah pertemuan multi pihak. Oke, terus saking jambutnya panjang ya. Kalau tolong yang ini ditata dulu seperti itu urutannya mulai dari penguatan tim. Di sini, biar ada tuh. Oke. Sini yang kedua. Masih ada sisa kertas? Iya kan? Masih ada sisa kertas. Dikasih ini Pak untuk agak contoh mepet. Baik, ini adalah tahapan monitoring dan evaluasi partisipatif. Oke. Penguatan tim atau pembentukan tim, monitoring akses dan perubahan perilaku di tingkat keluarga. Yang ketiga itu adalah evaluasi rencana kerja masyarakat. Yang keempat itu adalah analisis data, monitoring dan evaluasi. Jadi Anda lakukan monitoring dan evaluasi dulu, baru analisis. Kemudian yang kelima rembuk warga, dan terakhir pertemuan multi pihak. Lalu kertas sisanya itu apa? Kertas sisanya. Bu saya Bu Sinten, Bu Asmani. Ibu dan Bapak sekalian pernah mendengar istilah pengelolaan program, manajemen program. Dimanapun betul, Bu Dokter tadi, manajemen program itu kalau disingkat bahasa Inggrisnya, betul bahasa Inggris. Ada POAC. P pertama itu perencanaan, betul? Ya. Coba minta tolong perencanaan.
Wis ngadeg aku, Mas. Gimana kabeh? Nah, ini kan berdiri maksudnya. Kok ketawannya kok? Enggak, seperti itu. Enggak bisa kalau saya berdiri. Lalu yang kedua adalah O-nya pengorganisasian. Pengorganisasian. Lalu yang ketiga adalah pelaksanaan, actuating. Adalah prinsip tahapan dari pengelolaan program. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian. Jadi, yang membuat program itu siapa tadi? Masyarakat kan ya? Yang terwadai dalam wadah KSM. Seneng banget karo tim Monas Pak. Jadi yang merencanakan masyarakat yang terwadai dalam KSM. Jadi tugas KSM ini adalah ini, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan. Jadi misalnya di perencanaan ini kegiatannya Anda bisa berupa tentang identifikasi masalah lah. Cara mengidentifikasi masalah itu dengan melakukan pemicuan. Dari kegiatan pemicuan, Ibu dan Bapak sekalian bisa mengetahui bagaimana kondisi air minum dan sanitasi di lingkungan Anda. Dari 100 keluarga misalnya, berapa keluarga yang sudah punya jamban kedap, berapa yang masih sharing, berapa yang masih BABS. Kemudian itu tentang kondisi, kemudian air minumnya berapa yang menggunakan perpipaan PDAM, non PDAM, sumber dan seterusnya. Anda mendata itu. Dari data itu ada data potensi dan ada data masalah. Lalu Anda organisir. Anda buat rencana nih. Oke, kalau begitu kita akan bikin jamban keluarga. Sumbernya dari pemerintah hibah. Ini kan masih awal-awal masih hibah lah gitu. Akan dilakukan ini untuk sekian keluarga. Siapa yang bertanggung jawab ini, siapa yang menerima itu diorganisir di sini. Pengorganisasi itu mengorganisir potensi-potensi perencanaan tadi. Oke, kegiatan ini dengan tujuan 10 jamban keluarga, siapa nanti bertanggung jawab untuk dari mana? Nanti yang bertanggung jawab itu yang akan mencoba mencari sumber dananya, menghubungkan dengan donor dan segala macam. Diorganisir, kapan dilakukan? Kalau sudah ada clear dari OPD, baik saya bantu, dilaksanakan. Lalu di pengendalian dan kontrol. Kontrol wujudnya adalah monitoring dan evaluasi. Itu untuk mengendalikan dari rencana ini. Apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tidak kegiatan-kegiatan. Cara melakukan kontrol atau monitoring atau evaluasi bisa dalam bentuk pertemuan bulanan. Di pertemuan bulanan, pengurus KSM itu melaporkan di bulan ini ada kegiatan ini. Ada pelatihan ini, tujuannya untuk ini. Mungkin ketua pengurus juga mengatakan akan ada pembangunan ini. Lalu kemudian bisa juga agenda berikutnya adalah tanya jawab antara anggota. Kayak kok saluranku ono bocor sekarang di situ. Jadi pengendalian itu bisa dengan cara pertemuan bulanan. Ini dilakukan oleh siapa tadi? KSM. Ini yang setiap saat melakukan itu KSM. Pentingnya pertemuan bulanan itu adalah dalam rangka mengendalikan ini. Sekarang saya tanya, KSM mana yang setiap bulan melakukan pertemuan bulanan? Satu? Hanya satu? Dua? Yang lain ada nggak? Bersama dan kumpulan RT. Nggak apa-apa, yang penting ada agenda tentang rencana kegiatan sudah ini, harus ada. Karena itu mengatur betul. Jadi ini yang melakukan adalah KSM sebagai wadah masyarakat. Oke, pengendalian yang lain bisa berupa survei atau sensus. Itu yang kemudian disebut dengan monet partisipatif. Jadi kegiatan ini hanya bagian kecil dari kegiatannya KSM di dalam mengelola program. Yang melakukan ini siapa? Yang melakukan monet partisipatif siapa? Tadi bajunya saya baru kau nyebut tim Monef orang gelem malah dikasih. Yang melakukan ini yang Anda bangga-banggakan itu tim Monef itu. Jadi tim Monef ini
Itu hanya bagian kecil dari KSM di dalam mengelola program. Nah, biasanya kalau yang KSM-nya tidak berjalan hanya ini kegiatannya hanya ketika ada Monef saja, 6 bulanan selesai. Kontrol setiap bulan, setiap saat tidak berjalan. Jadi kalau yang berjalan hanya mengandalkan ini saja, maka biasanya rutinitas bulanannya, programnya tidak dibicarakan. Hanya membahas Monef saja. Tetapi ketika Anda tadi mengatakan perlu advokasi kepada dinas ini, perlu berkomunikasi, yang melakukan ini bukan tim Monef. Jadi itu bedanya antara KSM dengan tim Monef. Tim Monef ini hanya melakukan bagian kecil dari pengelolaan program, yaitu pengendalian. Selain survei sensus seperti ini, bisa juga pertemuan bulanan. Pengurus bersama warga bertemu, membicarakan rencana kerja dan dinamika kegiatan pada bulan itu. Di bagian ini. Nah, itu kenapa kemudian pentingnya pertemuan bulanan bagi KSM. Bagi KSM. Nah, kalau yang ini tidak berjalan hanya mengandalkan ini, biasanya tidak intensif kegiatannya. Nun sewu, mungkin sekarang ada Mas Muhtar, ada Iwas Plus yang inti pemerintah untuk selalu memberikan perhatian pada desa Anda. Ada banyak kegiatan tim Monef. Tapi kalau misalnya nanti perannya Mas Muhtar tidak dijalankan, mungkin pemerintah juga punya prioritas yang lain. Tidak ada lagi selesai ini. Jadi selesai ini sudah. Tapi kalau kemudian